Haleluya. Saudara, saya bersyukur buat kesaksian yang saya sudah dengar ya pada malam hari ini melalui kesaksian panel one. Saya juga udah dengar di doa pagi beberapa hari yang lalu ya. Saudara, saya percaya hari-hari ini harusnya mujizat bukan menjadi barang langka, saudara. Ya, hari-hari ini harusnya perbuatan Allah yang ajaib bukan menjadi hal yang aneh. Karena saya percaya bahwa ketika masa sukar itu merupakan masa di mana Tuhan punya kesempatan yang besar untuk menyatakan mujizatnya di dalam hidup kita, saudara. Ya, tahukah saudara bahwa seorang pelaut yang hebat itu dilahirkan bukan dari laut yang tenang, tapi pelaut yang hebat justru lahir dari apa, saudara? Gelombang dan badai yang besar, saudara. Itulah sebabnya saya berkali-kali ngomong di setiap kesempatan, saya selalu berkata begini, saudara. Saya bersyukur sekali tahun 2020, saudara. Kenapa? Karena tahun 2020 adalah tahun di mana Tuhan mengajarkan banyak hal buat setiap kita, khususnya buat saya, saudara. Ya, tahun 2020 mungkin kita nggak akan pernah ngalamin lagi tahun yang sama di tahun ini, saudara. Ya, walaupun mungkin tahun ini belum tentu lebih baik dari 2020, tapi saya yakin bahwa 2020 tidak akan pernah terulang kembali, saudara. Ya, saya melihat, saudara, ada banyak kesaksian yang saya dengar bagaimana di tahun 2020 yang lalu Tuhan justru bekerja dengan caranya yang ajaib buat orang-orang yang betul-betul mengandalkan Tuhan. Saya bersuka cita sekali saya dengar kesaksian panel one, iman saya dibangkitkan, Pak. Terima kasih. Saya percaya sekali bahwa apa yang Tuhan kerjakan buat panel one, Tuhan juga bisa kerjakan buat saudara. Amin ya. Oleh karena itu malam hari ini saya akan membagikan satu kebenaran firman Tuhan. Saya akan share screen. Oke, saudara sudah lihat share screen-nya ya. Saya akan membagikan satu kebenaran firman Tuhan mengenai new wine atau anggur yang baru, saudara. Ya, oke. Ya, saya akan bacakan satu firman Tuhan buat kita di dalam kitab Markus pasal yang kedua, ayat yang ke-22. Saudara, sebelum saya baca firman ini, saya berdoa biar dimanapun saudara berada, ketika saudara dengar firman Tuhan ini, dengar baik-baik. Jangan kita berpikir bahwa oh ini hanya ibadah hanya online. Saya mau kasih tahu, Tuhan sanggup menjamah hidup saudara sekalipun kita bertemu hanya lewat online. Ya, Tuhan tidak terbatas. Saudara bertemu di ibadah umum seperti yang kita pernah lakukan di awal tahun 2020 dengan saudara ada di Zoom pada malam hari ini. Tuhan punya kuasa yang sama, saudara. Oleh karena itu saya berharap, mari kita buka hati kita. Saudara harus terima mujizat malam hari ini, amin. Saudara harus terima sesuatu perkara yang ajaib. Saya akan bacakan firman Tuhan ini buat saudara. Firman Tuhan berkata bahwa demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu, ya, perhatiin, anggur dan kantongnya dua-duanya terbuang. Ya, jadi Tuhan berkata lewat firman Tuhan malam hari ini, Tuhan ingin memberikan anggur yang baru buat kita. Ya, dengar baik-baik. Tuhan ingin memberikan sesuatu yang baru. Tetapi jika kantong kulitnya masih lama, jika sikap hati kita masih sikap hati yang lama, jika paradigma kita masih paradigma yang lama, Alkitab berkata anggur dan kantongnya dua-duanya akan terbuang. Oleh karena itu Tuhan mau malam hari ini apa yang harus kita lakukan? Tuhan berkata Tuhan mau anggur yang baru atau sesuatu yang baru yang akan Tuhan curahkan kepada kita malam hari ini. Tuhan mau itu disimpan di dalam apa, saudara? Kantong kulit yang baru, saudara. Nah, sekarang kita akan belajar, ya, kita akan belajar kantong kulit yang baru itu apa sih, saudara? Sebelum kita masuk pada kantong kulit yang baru, saya ingin sampaikan sedikit aja mengenai keadaan dunia pada hari-hari ini, khususnya mengenai gereja. Ya, kita semua tahu dan kita juga mengalami bahwa hari-hari ini aktivitas gereja tutup, saudara. Ya, mungkin ada beberapa gereja yang buka, ya, tapi secara umum gereja yang baru buka itu kurang dari 10%. Artinya masih ada 90% gereja yang masih ditutup, saudara. Ya, kemudian hari-hari ini orang takut keluar rumah. Ya,
Saya kerja di Jakarta dan selama setahun ini saya sangat menikmati. Kenapa? Saya belum pernah ngalamin macet, saudara, dari bulan Maret sampai hari ini. Ke Jakarta belum pernah macet, saudara, ya. Jadi itu berkah tersendiri ya. Pak Nelon senyum-senyum pasti tahu gitu ya, bahwa hari-hari ini kita yang kerja di Jakarta, haleluya 12 kali. Kenapa, saudara? Jalanan lancar. Kenapa alasannya? Karena hari-hari ini orang takut keluar rumah. Ya. Alasan yang berikutnya, saudara, hari ini semua orang menjaga jarak. Nah, saudara, ini keadaan yang hari ini terjadi, saudara. Ya, ini keadaan yang real hari ini terjadi. Ya, dan saya ingin menyampaikan bahwa dari apa yang terjadi hari ini, Tuhan mau yang pertama, kantong kulit yang lama itu bicara mengenai apa? Tadi sudah saya sampaikan di depan. Kantong kulit yang lama itu bicara mengenai paradigma yang lama, cara berpikir kita yang lama. Saudara, keadaan sudah berubah. Dunia sudah berubah. Cara kita beribadah sudah berubah. Kalau kita masih ngotot dengan cara yang lama, pola pikir yang lama, saudara nggak akan mengalami terobosan di dalam kehidupan rohani saudara. Ya, jadi yang hari ini Tuhan mau supaya kantong kulit yang lama dibuang. Kantong kulit yang lama bicara mengenai apa, saudara? Paradigma yang lama. Kemudian kantong kulit yang lama juga bicara mengenai apa, saudara? Pemahaman kita yang lama. Saudara, hari-hari ini banyak orang sulit berubah. Tetapi saya ingin kasih tahu buat saudara bahwa apa yang Tuhan lakukan hari-hari ini kepada gereja Tuhan, Tuhan sedang ingin menunjukkan satu hal, yaitu Tuhan ingin kita itu keluar dari pemahaman kita yang lama tentang gereja, tentang melayani Tuhan, tentang kesan. Tuhan ingin kita keluar dari cara pemahaman kita yang lama. Nanti saya akan jelasin, saudara. Ya. Kemudian, kemudian yang ketiga, ya, Tuhan mau kita itu meninggalkan gaya hidup kita yang lama. Saudara dengar baik-baik, ya. Hari-hari ini, kalau kita masih punya gaya hidup yang lama, saudara, saudara akan hidup di dalam kesulitan dan kesusahan. Hari-hari ini kita nggak bisa lagi gaya hidup yang dulu, nongkrong, ya, ada duit kita pakai, nggak bisa, saudara. Kenapa? Karena keadaan itu kita nggak tahu kapan membaik, apakah semakin baik atau semakin sulit, kita nggak ada yang tahu. Nah, oleh karena itu, hari ini, melalui ayat yang kita baca tadi, Alkitab berkata bahwa Tuhan mau supaya kantong kulit yang lama kita buang. Karena kalau kita nggak buang kantong kulit yang lama, saudara, apa yang akan terjadi? Berkat yang baru yang akan Tuhan curahkan kepada saudara tidak akan bisa masuk dalam hidup saudara. Kenapa? Akan terbuang. Ya. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya bagikan buat saudara secara singkat, saudara. Ya. Hari ini Tuhan mau kita, Tuhan ingin mengembalikan kita kepada grand design-nya Tuhan. Saudara, waktu saya merenungkan apa yang hari-hari ini Tuhan kerjakan di dalam hidup kita, saudara, dalam gereja Tuhan, saya melihat bahwa hari ini Tuhan sedang mengembalikan, Tuhan sedang memaksa kita, Tuhan sedang menarik kita untuk kembali kepada citra Tuhan yang sebenarnya, kepada panggilan Tuhan yang sebenarnya, kepada eksistensi gereja yang sebenarnya, saudara. Saya akan coba bahas satu-satu dan saya berdoa saudara menangkap poin demi poin, ya. Saudara, kalau dulu kita bicara mengenai gereja, apa yang ada di benak kita? Semua kita akan bilang, kalau kita bicara mengenai gereja, kalau kita bilang gereja itu artinya ruko Bekasi Plaza, ya, itu gereja kita, ya. Kalau kita bicara gereja, ya kita bicara mengenai gedung, kita bicara mengenai bangunan, saudara. Saudara, hari-hari ini kalau kita bicara mengenai gereja, tahukah saudara, 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 bilang begini, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah apa, saudara? Bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Dengan kata lain, ya, hari ini saya ingin katakan bahwa church is not the building. Church is you. Gereja itu adalah saudara. Gereja itu adalah saya. Kalau selama ini kita berpikiran bahwa gereja itu adalah gedung, dan kita bertahun-tahun hidup di dalam pemikiran gereja adalah gedung, hari ini Tuhan mengizinkan gedung gereja nggak ada, saudara. Kenapa? Karena Tuhan ingin membawa kita kembali kepada tujuan Tuhan yang semula. Tujuan Tuhan apa? Tuhan ingin kita mengerti bahwa gereja adalah saudara. Amin, saudara, ya. Gereja adalah saya.
Gereja adalah engkau, saudara. Kalau kita ngomong gereja dulu ya, kalau kita ngomong gereja dulu, apa yang ada dalam benak saudara? Oh, di gereja saudara mendapatkan hadirat Tuhan. Saya mau kasih tahu, hari ini kalau saudara mau mendapatkan hadirat Tuhan, nggak perlu pergi ke gereja. Di dalam kamar saudara, saudara bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dulu kalau kita bicara mengenai gereja, kita bicara mengenai apa? Wah, di gereja saya mengalami mujizat, di gereja saya mengalami pemulihan, di gereja saya mengalami kesembuhan. Saya mau kasih tahu, hari ini Tuhan hancurkan semua gereja supaya kita mengerti, mujizat tidak hanya terjadi di gereja. Mujizat terjadi di mana saudara? Dimanapun saudara berada. Kalau saudara yang bekerja, mujizat bisa terjadi di kantor saudara. Kalau saudara ibu rumah tangga, mujizat bisa terjadi di rumah saudara, di dapur saudara, di kamar tidur saudara. Kalau saudara hari ini seorang businessman, saudara mujizat nggak hanya terjadi di gereja, saudara bawa mujizat masuk ke dalam bisnis saudara. Amin ya. Itulah kenapa saya sangat bersyukur Tuhan mengizinkan COVID-19 terjadi melanda seluruh dunia, terutama menghantam gereja. Jadi kalau hari ini kita masih punya pikiran bahwa gereja adalah gedung, saudara keliru. 1 Korintus 6 ayat 19 berkata dengan sangat jelas, tubuhmu itu adalah bait suci. Tuhan mau bilang, church is you, saudara. Artinya, kalau bicara mujizat, artinya yang bisa bikin mujizat itu saudara. Kalau bicara mengenai pemulihan, nggak usah tunggu gereja, saudara bisa lakukan pemulihan. Kalau bicara mengenai pujian penyembahan, nggak usah pergi ke gereja, saudara bisa menciptakan pujian dan penyembahan di rumah saudara. Itulah kenapa, kalau kita masih punya cara berpikir yang lama, saudara nggak akan pernah bisa mengalami breakthrough. Karena kita hanya berpikir bahwa, wah tunggu gereja dulu deh. Karena mujizat itu biasanya kalau didoain Pak Yeye, didoain Pak Morris, didoain TGI. No. Dimanapun saudara berada, ya, saudara bisa menjadi gereja Tuhan. Saudara bisa menjadi tempat Allah menyatakan mujizat. Jadi hari ini Tuhan ingin apa? Buang cara berpikir kita yang lama mengenai gereja. Ya, gereja bukan soal gedung. Gereja adalah saudara. Ya, kalau dulu kita panggil orang masuk ke gereja, hari ini Tuhan memaksa gereja pergi keluar. Tuhan memaksa kita untuk pergi ke tengah-tengah dunia. Jadi kalau kita hanya masih berpikiran bahwa gereja itu adalah gedung, aduh, saudara nggak akan bisa melihat mujizat kesembuhan terjadi di depan mata saudara. Setuju, amin. Saudara tidak akan pernah bisa melihat pemulihan terjadi di depan mata saudara. Dan saya berdoa, apa yang panel one alami, harusnya di mana saudara tinggal, di mana saudara bekerja, di mana saudara ada komunitas, di situ harus terjadi pemulihan itu, saudara. Saya ngomong begini, nanti saya akan kasih kesaksian. Bagaimana satu kantor saya suruh puasa ketika kita mengalami pandemi COVID-19. Karena saya nggak tahu lagi harus buat apa, saudara. Dan di situ saya mau kasih tahu, Tuhan menyatakan mujizat. Orang Muslim, saudara, bilang, waduh, ternyata puasa itu powerful. Saudara, kalau nggak ada COVID, ini nggak mungkin terjadi. So, kita mau buang cara berpikir kita yang lama tentang gereja, saudara. Selanjutnya, tadi saya sempat singgung, kalau kita bicara mengenai penyembahan, ya apa yang saudara pikirkan? Oh, penyembahan itu bicara mengenai musik yang megah, bicara mengenai worship leader yang bagus. No, saudara. Kalau kita masih punya konsep begitu, saudara nggak akan pernah bisa mengalami yang namanya pujian penyembahan yang sebenarnya. Kalau begitu, penyembahan itu apa, saudara? Penyembahan itu, saudara bisa mendapatkannya di rumah. Ada satu lagu dibilang begini, saudara pasti tahu. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Saudara, hidup kita ini adalah penyembahan. Sejatinya, penyembahan itu adalah hidup kita, saudara. Ibrani 13, ayat yang ke-16 bilang begini, sebab itu marilah kita oleh dia senantiasa ngapain, saudara? Mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Apa itu, saudara? Ucapan bibir yang memperlihatkan nama Tuhan. Jadi saudara di rumah pun, saudara bisa menyembah Tuhan. Saudara di mobil pun, saudara bisa menyembah Tuhan. Saudara, saya suka jogging, saudara. Ya, saya suka jogging. Saudara, kalau saya jogging, itu saya suka pakai headphone, ya. Saudara tahu yang saya dengar lagu apa? Saya dengar lagu penyembahan. Satu kali saya lagi lari dari rumah saya di Rawalumbu, saya lari muter lumayan jauh sampai ke Giant, saudara.
Di tengah-tengah saya lari, ada satu lagu Symphony Worship. Saudara, lagu penyembahan. Saudara, waktu saya lagi lari, saya nggak sadar, saya mulai pelan. Saya menyembah Tuhan, saudara. Di mana? Waktu saya lagi jogging. Waktu saya lagi lari. Waktu saya lagi di luar, bukan di gereja. Itu bicara mengenai penyembahan yang sebenarnya. Penyembahan itu lahir dari kita. Penyembahan nggak tergantung dengan musik. Jadi kalau dulu kita hanya baru bisa ketika kita di gereja, musik bagus, worship leadernya John Belatan gitu ya, wah haleluya. Kalau yang lain kayaknya kurang urapan gitu ya, tapi kalau John kayaknya lawatan Tuhan dahsyat. Saudara, hari ini saudara ya, Panelwan itu bisa menjadi pemuji yang luar biasa. Ya, Ibu Utami Wulandari juga bisa menjadi pemuji yang luar biasa. Setiap kita bisa memuji. Kuncinya apa? Alkitab bilang apa? Ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan. Jadi hari ini saya melihat Tuhan sedang membongkar kantong yang lama tuh sedang dibuang, saudara. Jangan lagi pakai kantong yang lama. Saudara menyembah nggak perlu tunggu gitar. Saudara menyembah, memuliakan Tuhan. Hadirat Tuhan akan langsung turun. Amin. Saudara, saya mengalaminya. Saya mengalami bukan hanya jogging. Saya lagi di mobil, saya lagi bawa mobil. Saya bisa nangis waktu saya lagi bawa mobil. Wow. Dahsyat, saudara. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya buat saudara. Dulu kalau kita pergi ke gereja, kita rapi. Betul nggak? Kenapa kita rapi? Oh iya Pak, karena saya usher. Kenapa kita rapi? Oh iya, kata John, saya main gitar. Oh iya, saya rapi. Kata Pak Morris, saya TGI. Ya kan? Apalagi Pak Yeye, pakai jas. Gagah lah pokoknya lah ya. Pokoknya nggak ada yang bisa ngalahin lah. Kita semua boleh gagah, tapi kalau ada Pak Yeye, udah kita kalah. Kalah gaya lah semuanya. Itu dulu, saudara. Nah, sekarang saya mau tanya kepada saudara. Coba jawab jujur. Hari ini kita nggak ibadah di gereja. Kita ibadah online. Pertanyaan saya, apakah kita pergi ibadah online walaupun kita di rumah? Kita masih serapi dulu waktu kita pergi ke gereja atau enggak? Hari ini saya melihat ada banyak orang ibadah. Saudara mau tahu cara ibadahnya seperti apa? Saudara mau tahu? Saya kasih tahu ya. Hari ini orang beribadah caranya begini, saudara. Duduk di kasur, ya kan? Haleluya. Peggy bilang angkat tangan, ya dia angkat tangan juga sih, benar juga sih. Saudara, pertanyaan saya, boleh nggak sih kita begini? Memang Alkitab nggak pernah bilang, oh kalau ibadah mesti rapi, celana panjang, nggak, saudara. Saudara, tadi pagi nih, saya lagi mandi, tiba-tiba anak saya udah ganti baju duluan. Saudara tahu, anak saya William dengan Kathleen ketok-ketok pintu kamar saya, mereka masuk. Saudara tahu dia pakai baju apa? Baju batik, saudara. Saya ketawa ngeliatinnya William sama Kathleen. Saya bilang, nak, mau ngapain pakai batik? Gak ada kondangan hari ini, saya bilang kan. Gak ada kondangan, dek. Kak, gak ada kondangan. Papi, pokoknya hari ini papi harus pakai batik. Saudara, jujur ya, pelayanan aja saya malas banget pakai batik, apalagi tangan panjang. Saya, karena anak-anak udah pakai baju batik, saya pakai batik tangan pendek. Mereka pakai baju coklat, saya pakai baju merah. Diprotes, nggak boleh, papi harus pakai baju batik tangan panjang. Saya bilang, Will, papi nggak suka tangan panjang, papi harus pakai, biar kita sama. Saudara tahu, tadi pagi, saya ibadah, ini seragam saya, saudara. Komplit, lengkap. Ini ibadah saya tadi, baru hari ini, saudara. Dan saya mau kasih tahu saudara, kami beribadah setiap hari Minggu, itu kami rapi. Saudara tahu alasannya apa? Ya, kalau saudara mau tahu alasannya, saya kasih alasannya ini. Alkitab berkata apa? Sebab siapa yang menghormati aku, dia akan kuhormati. Tapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Saudara dengar baik-baik. Hari-hari ini kita menganggap ibadah itu biasa. Kita menganggap ibadah online itu sesuatu yang, udahlah. Akibatnya apa? Kita ibadah, mendingan kita nggak baju rapi. Kadang-kadang ibadah juga nggak mandi, saudara. Haleluya. Iya kan? Ibadah nggak mandi, duduk. Kadang-kadang kaki diangkat satu sambil makan minum kopi gitu ya. Itu mendingan. Kadang-kadang tangan kanan minum kopi, depan lagi khotbah, tangan kiri buka detik.com. Lihat berita atau sambil baca WA atau sambil WA orang. Lah ngapain lu? Haleluya.
Saudara kalau masih melakukan itu, saya kasih tahu ya, saya mengasihi saudara, saya mau bilang, bertobat saudara. Suami istri, saya ngelihat hari ini banyak suami istri ya, haleluya. Suami istri, kalau hari ini engkau dengan suamimu dan suamimu masih begitu, coba colek, gak usah kelihatan lah, colek aja pelan-pelan, colek pahanya aja ya, sambil bisik-bisik, Pak jangan begitu Pak, bertobat Pak. Kalau istri yang kadang-kadang mau ibadah, ya kan, nggak mandi dulu karena masak, karena beres-beres. Jadi ibadah itu masih pakai daster, ya kan, masih, wah udah deh, pokoknya gaya Rembo punya lah. Nah, suami boleh colek, bilang tuh ma, dengerin, firman Tuhan ini buat kita berdua. Haleluya, amin. Saudara, sekali lagi sebenarnya bukan soal baju bagus dan baju nggak bagus, tapi bicara mengenai sikap hati kita, saudara. Alkitab berkata, dengar baik-baik, barang siapa menghormati aku, dia akan kuhormati. Saudara, jam ibadah keluarga kami itu jam 9. Kenapa jam 9? Karena jam 10 itu adalah waktu sekolah minggu anak-anak. Jadi saya itu selalu mulai straight tepat waktu. Jam 9 itu pasti play. Jadi kalau saudara mau tahu saya ngapain jam 9 tap, itu saya lagi pencet play untuk ibadah online dimulai. Saudara, jangan mentang-mentang kita ibadah online, suka-sukanya kita. Oh, nanti aja deh, masih ngantuk. Oh, nanti aja deh, singkongnya belum matang nih. Oh, nanti aja deh, nasi gorengnya belum jadi. Enggak. Saudara, buat saya, ibadah itu adalah jam 9, ibadah itu adalah mesti rapi, ibadah itu adalah mesti sopan, karena kenapa? Kami mau belajar menghormati Tuhan. Amin. Berapa banyak yang ingin diberkati Tuhan? Boleh angkat tangan saudara? Berapa banyak yang ingin diberkati Tuhan? Alkitab bilang, hormati Tuhan. Dalam hal apa? Dalam hal kita beribadah kepada Dia. Engkau menghormati Tuhan, Alkitab berkata, engkau akan kuhormati, kata Tuhan. Amin. Jadi malam hari ini saya mendorong Bapak Ibu semuanya, supaya mari malam hari ini kita belajar, ya, membuang kantong-kantong kulit yang lama, ya, masuk kepada kantong kulit yang baru. Ya. Kemudian apa lagi sih saudara? Ya, setiap hari Minggu kita ada jadwal pelayanan. Wah, yang asyir-asyir, yang ngajar deka, yang yang awal bulan kita yang siapin perjamuan datang lebih cepat. Nah, pertanyaan saya, coba saudara jawab. Hari ini kita masih punya kegiatan rutin pelayanan nggak? Dari bulan Maret sampai hari ini. Every week, saudara punya kegiatan rutin nggak melayani? Coba saudara jawab. Nah, saya mau kasih tahu. Jangan hal yang baik yang dulu ada, jangan hanya karena masalah pandemi kita tinggalkan itu. Saudara, dari bulan Maret, ya saya saksikan buat saudara, dari bulan Maret sampai awal Desember, ya sampai awal Desember, dari awal Maret sampai awal Desember, yang kami lakukan adalah ini, saudara. Every week, setiap hari Sabtu dan setiap hari Minggu. Jadi kalau nggak hari Sabtu, hari Minggu. Kalau nggak hari Minggu, ya hari Sabtu. Every week, saudara. Setiap hari Minggu. Saudara tahu alasannya kenapa? Karena saya bilang, saya dulu punya waktu kok setiap hari Sabtu saya latihan seharian, hari Minggu saya melayani, nggak melayani pun saya datang ke gereja. Masa pandemi ini menghalangi saya untuk melayani Tuhan? Masa pandemi ini membuat saya nggak bisa melayani Tuhan? Saudara, Alkitab berkata, Yakobus 1 ayat 27, dikatakan begini, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Tuhan, Bapa kita, saudara mau tahu, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Kalau kata Jonathan Patiasina, kunjungin janda yang benar-benar janda ya saudara ya. Jangan janda-jandaan, saudara, bahaya itu ya. Jadi ini kata Pak Jonathan Patiasina ya. Bukan saya hanya mengulangi, dibilang kalau mengunjungi mengunjungi janda yang benar. Saudara. Artinya apa? Artinya betul-betul kita mengerti dan memahami bahwa ada banyak orang di luar sana yang lebih sulit daripada kita, lebih susah daripada kita. Saudara, saya mau kasih tahu satu hal, dengar baik-baik, ya, saudara dengar baik-baik. Masa sulit bukan alasan bagi kita untuk berhenti berbuat baik. Masa sulit bukan alasan bagi kita untuk berhenti memberkati dan melayani orang. Bukan alasan, saudara. Justru masa sulit itu adalah waktu atau kesempatannya terbuka lebar untuk kita melayani banyak orang.
Nah, kalau hari ini kita masih punya paradigma, oh keadaan kan susah, saya juga susah. Saudara dengar baik-baik. Alkitab berkata, lebih berbahagia apa saudara? Memberi daripada menerima. Nah, kalau kita masih punya paradigma yang lama, paradigma kita apa saudara? Oh, saya juga kesusahan, saya juga terdampak. Betul saudara, kita semua terdampak. Tapi saya yakin, orang-orang yang setia melayani Tuhan dalam segala aspek kehidupan dan yang bisa dia lakukan, saya yakin sekali Tuhan menyatakan kuasa dan mujizat dalam hidup. Amin ya. Saya yakin sekali. Saudara, tadi saya sudah sempat sampaikan di depan, masa sulit itu bukan berarti saya tidak terdampak, saya terdampak, saudara. Tapi itulah yang kami lakukan. Saudara, kami kunjungan. Saudara jangan pikir kita kunjungan kita takut. Ada jemaat kita yang di Bekasi Barat, saudara, kita nggak tahu, kita lagi kunjungan, itu dia lagi meriang. Saudara, waktu lagi datang, lagi ngobrol, tahu-tahu dia bilang, saya udah nggak bisa indera perasa dan penciuman. Saudara, itu hati langsung bahasa roh dalam hati. Oh, rabasyandara, ladabasyandara. Saudara, bayangin aja. Saudara, bayangin. Datang, rupanya kita tahu, baru tahu di situ. Setelah ngobrol, dia udah begini, iya nih, saya udah berapa hari ini nggak bisa indera perasa dan penciuman. Saudara, saya pernah kena COVID, dan saya tahu, kalau orang kena COVID, itu ciri yang paling utama. Dalam hati saya, Tuhan Yesus tolong. Masalahnya saya ada ngajak istri, saya ngajak beberapa anak kesan. Saudara, itu yang terjadi, saudara. Ya, jangan kita berpikir bahwa ya ini masa sulit nih. Enggak, saudara. Tapi hari ini saya mendorong saudara, saya berdoa supaya kita punya kantong kulit yang baru. Kantong kulit yang baru itu apa, saudara? Kantong kulit yang baru adalah paradigma yang baru, pemahaman yang baru, gaya hidup yang baru. Kalau dulu kita nggak melayani Tuhan, nggak kita kunjungan, hari ini, saudara, saya kemarin sempat ngobrol dengan Pak Morris, ya, Pak Morris tahu, dan saya saksikan ini, bagaimana kita melakukan kunjungan, dan itu memberkati banyak orang. Saudara, amin ya. Nah, selanjutnya apa, saudara? Dulu kita rajin ikut kesan, hari ini, kesan-kesan kosong, saudara. Kenapa? Takut. Tapi hari ini kan kita udah punya online. Ya kan, wah Pak, pulsanya nggak ada Pak. Saudara dengar ya, orang kalau niat, dia akan menemukan 1 juta cara. Tapi kalau orang nggak niat, dia akan menemukan 100 juta alasan, saudara. Jadi hari ini saya mau kasih tahu buat kita, ya, kalau kita niat, saudara pasti akan menemukan jalannya. Ya, saudara tahu tadi kita udah belajar hari ini bahwa Tuhan menyatakan mujizat justru di dalam komunitas. Komunitas apa? Di upper room. Saudara masih ingat ya, ketika murid-murid Tuhan berkumpul, justru di situ Tuhan lawat mereka. Ketika murid-murid Tuhan berkumpul, mereka berdoa, justru di situ Tuhan melawat. Hari ini saya mau beritahu buat saudara. Malam hari ini kita lakukan gathering kesan. Saudara, kesan it's so powerful. Saudara. Hari ini hari Minggu, hari Sabtu kemarin, ya, salah satu anak kesan saya, saudara, tinggal di Cikarang. Telepon saya pagi-pagi, nggak telepon, dia ngomong di grup, dia bilang, kakak-kakak tolong doain aku dan Shine anaknya, kami kena COVID. Waduh, saudara, dia single parents, dia punya anak masih kecil 5 tahun, saudara bayangin, apa yang terjadi. Hari itu juga, saudara, hari Sabtu kemarin, langsung semua anak-anak kesan kumpulin duit, ada yang kirim susu ke rumah saya, ada yang kirim susu beruang, ada yang kirim redoxon bertablet-tablet, ada yang kirim segala macam, saudara. Siangnya saya langsung pergi ke rumahnya dia, saya sama istri, kami pergi ke rumah dia, kami antar sayuran, kami bikin ayam ayam ungkep yang tinggal digoreng aja, kami bawa obat-obatan, kami bawa segala macam kami bawa, saudara. Saudara, kami antar ke dia di sana. Waktu dia ngeliat kami, saudara tahu, dia nangis. Saudara. Saudara, hari ini saya mau kasih tahu, kesan adalah komunitas rohani yang powerful. Di mana lagi saudara akan mendapatkan perhatian, saudara akan mendapatkan didoakan, selain daripada kelompok kesan. So, malam hari ini, saya berdoa, saya mendorong, yuk kita bikin kesan, jangan hanya kesan yang umum, kita jangkau banyak orang, bikin kesan kecil-kecil, jangan bilang, wah, apa saya nggak ada pulsa, saya nggak ada
kuota saya nggak ada. Enggak, kalau engkau punya hati yang rindu, ada sejuta cara untuk engkau menemukan caranya. Amin ya. So, saya akan tutup saudara. Ya, hari ini apa yang Tuhan mau? Alkitab berkata, anggur yang baru. Kalau mau anggur itu dia tetap bertahan, harus dicurahkan di kantong kulit yang baru. Kantong kulit itu bicara mengenai apa, saudara? Tadi saya sudah sampaikan. Paradigma yang baru, hati yang baru, ya, pemahaman yang baru, gaya hidup yang baru, roh yang baru. Tanpa semuanya baru, saudara nggak akan pernah melihat mujizat seperti yang Panelwan alamin. Seperti yang Pak Ye pernah saksikan mujizat kesembuhan dan pemulihan. Saudara nggak akan pernah melihat mujizat demi mujizat terjadi. Hari ini, buang kantong kulit yang lama. Buang gaya hidup yang lama. Buang paradigma yang lama. Buang hati kita yang lama. Kalau masih ada hati yang iri hati, kalau masih ada hati yang masih dongkol, saudara, itu hanya akan menghalangi berkat Tuhan. Buang itu semua. Apa yang harus kita lakukan? Alkitab berkata, anggur yang baru harus disimpan di dalam kantong kulit yang baru. Dengan demikian, akan terpelihara kedua-duanya. Berapa banyak yang ingin hidup saudara mengalami berkat Tuhan? Kalau saudara ingin hidup saudara mengalami berkat Tuhan, malam hari ini saya akan ajak saudara berdoa. Saya akan ajak saudara buka hati saudara. Ya, saudara, mujizat dapat terjadi dimanapun saudara berada pada malam hari ini. Saudara di rumah, mujizat Tuhan bisa terjadi. Amin ya. Jadi hari ini kalau ada yang sakit, saya mau kasih tahu. Kita mau lihat Tuhan itu tetap powerful. Baik waktu kita ibadah di gereja maupun pada waktu kita bertemu via online ini. Saya menyaksikan banyak sekali mujizat terjadi, saudara. Hari-hari ini kita doain orang hanya melalui telepon. Kita doain orang hanya melalui Zoom. Kita doain orang hanya melalui video call. Tapi saya kasih tahu, walaupun melalui video call, walaupun melalui Zoom, orang yang ada di sana, Tuhan lawat dan Tuhan pulihkan. So, malam hari ini, apapun yang jadi pergumulan saudara, kalau saudara masih dalam pergumulan, yuk kita buang kantong kulit kita yang lama. Amin. Masuk kepada tahun yang baru, kantong kulit yang baru, spirit yang baru, cara pola pikir yang lama, buang saudara, miliki hati yang baru, miliki paradigma yang baru, miliki spirit yang baru. Mari kita tundukkan kepala kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, dimanapun saudara berada malam hari ini, Tuhan, aku berdoa buat umatmu malam hari ini kalau mereka sedang mengalami pergumulan, mereka sedang mengalami kesulitan ekonomi. Saudara, kalau hari ini engkau sedang mengalami kesulitan ekonomi, percayalah, Tuhan sanggup melakukan mujizat. Tuhan akan membuka pintu-pintu baru, pintu yang baru, dan membuka pintu mujizat. Aku berdoa, biar terjadi terobosan di dalam keuangan, terjadi terobosan dalam pekerjaan. Mujizat terjadi kalau engkau tolong Panelwan, Tuhan. Malam ini kami percaya, mujizat yang sama bahkan lebih dahsyat terjadi kepada setiap kami. Malam hari ini kalau ada yang sakit, aku berdoa, mujizat kesembuhan terjadi. Terima dalam nama Yesus. Terjadi mujizat, engkau yang sakit di kakinya, engkau yang sakit di bagian perutmu, engkau yang sakit kalau ada keluargamu yang sakit COVID. Malam ini kami sehati berdoa dalam nama Yesus. Mujizat kesembuhan terjadi, engkau yang menyembuhkan, engkau yang memulihkan. Kalau malam hari ini ada yang sedang mendoakan untuk mendapatkan pekerjaan, atau ada yang sedang memulai bisnis baru, aku berdoa, Tuhan yang tolong, Tuhan buka pintu-pintu berkat, buka pintu-pintu mujizat Tuhan, biar mereka melihat Allah yang mereka sembah adalah Allah yang hidup, dahsyat dan ajaib. Tuhan, terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai menyampaikan firman Tuhan. Aku berdoa buat Bapak Gembala kami, Pak Yeye, Bu Monik, Tuhan. Kau urapi mereka Tuhan, supaya di masa-masa ini, mereka tetap menjadi gembala yang baik, mereka tetap menjadi pengayom bagi kami. Mereka boleh menjadi figur yang memberikan kepada kami kekuatan yang selalu mensupport kami. Berkati tim gembala ibadah Tuhan, berkati seluruh pemimpin kesan yang ada. Aku berdoa biar di masa sulit ini tidak menghalangi kami untuk melakukan kebaikan Tuhan. Sebaliknya, kami mau tunjukkan bahwa kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Kami mau melangkah dan menjadi berkat bagi orang lain. Aku berdoa, semua kantong kulit yang lama malam hari ini dibuang dalam nama Yesus. Paradigma yang lama dibuang dalam nama Yesus. Hati yang lama dibuang dalam nama Yesus. Sikap hidup dan gaya hidup yang lama dibuang dalam nama Yesus. Turun kantong kulit yang baru dalam nama Yesus. Turun roh yang baru dalam nama Yesus. Turun hati yang baru dalam nama Yesus. Turun roh Allah, berkat Allah, anugerah Allah tercurah
di dalam hidupmu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih.